Sama di apa sih namanya itu pakai gaya misioneris yang di kaca tuh yang digendong. Digendong. Sama cowoknya tuh. Dari berdiri. Iya, terus gaya helikopter pun juga pernah. Yang dia tuh putar balik gitu. Terbalik. Gimana sih kalau helikopter tuh? Gimana pokoknya tuh kita di bawah terus cowoknya di atas gitu loh. Kayak ngukup gini gitu istilahnya. Helikopter lah gitu dia. Kayak Oke. gitu. Makanya kalau mati yang panjang besar udah pasti tergoda banget itu. Oke. Ananda, apa kabar? Baik. Baik banget Kak. Ya, lo mau cerita apa di diary kali ini? Soal dunia malam sih kayak pengalaman. Dunia malam. Lebih ke LC sih. Ya, lu gue aja lah ya, LC, biar ya. lebih nyantai. Campuran sih ada spa ada LC juga. Ada spa, ada LC. Mau cerita yang spa dulu apa yang LC dulu nih? Spa boleh Spa ya. Jadi kamu, lo sebagai terapi spa. Terapi spa di daerah Jakbar Jakut pernah campuran. Jakbar Jakut. Di Colosseum pernah, di V4 juga pernah. Pokoknya itu ada lah, pokoknya langsung tuh. Oh gitu. Itu ngelamarnya gimana caranya? Dari temen atau gimana? Aku dari teman sih. Dari temen? Dari temen terus kayak ini ngebutuhin kayak spa ladies tuh tapi yang seksi yang putih yang tinggi lah maunya kayak gitu. Maunya putih langsing tinggi dan akhirnya, kamu masuk. Iya masuk tuh pas ngelamar akhirnya keterima langsung. Gitu. Ditanya apa aja interview? Apa sih intinya udah pernah ngelakuin apa aja, terus pengalamannya tuh sebelumnya apa gitu. Jadi dari sebelum spa tuh aku ya LC. Jadi udah kayak langsung ada pengalamannya langsung masuk lah. Dan kalau di LC kan aku kan grade-nya itu kan silver ya. Kalau di spa-nya langsung ke platinum. Masuknya. Bedanya apa sih kalau platinum itu? Kalau silver tuh biasanya dari cantik ya, maksudnya tuh lebih cakep platinum lah, ada kelas-kelasannya. Silver lebih gimana? Kalau platinum tuh lebih bagus, body langsing tinggi ya, terus kayak kelas model lebih tinggi lagi, mancung. Kalau silver ya biasa-biasa aja ceweknya kayak gitu. Oke, ya berarti pas masuk langsung platinum. Benar. Itu apa fee-nya berapa duit? Berapa gajinya berapa? Itu apa ya? Vouchernya itu 7,5. 750.000. Kalau yang model 1,2 kayak gitu. Dibeda-bedain aja sih kayak gitu. Oke, jadi diajarin pijit nggak sih? Sempat diajarin, cuman ya namanya aku udah pernah pas jelasin jadi nggak kagok lagi diajarin sih. Tapi kayak pada prakteknya beneran pijit atau gimana? itu beneran langsung ke itunya apa sih namanya ke customer kita, tamunya langsung. Oke, jadi tutorial gitu kalau misalnya ngelayanin tamu tuh gimana sih awalnya tamu datang? Terus apa ya sesuai kemauan juga sih, tapi kalau kita kan dipilihnya itu kalau spa tuh dari bilik. Dari bilik ya. Jadi nggak ketahuan mukanya? Enggak. Jadi kalau misalkan nanti tamunya mau yang cewek ini nih, oh ini ada biliknya nih, ini yang platinum silver gitu. Oh tapi nggak dikasih tau mukanya? Enggak, jadi hoki-hokian lah gitu iya maksudnya. Misalkan dia milih yang bilik ini langsung ngambil aja ceweknya dapetnya. Oh jadi kayak ini apa tuh yang tirai nomor 1 gitu ya? Iya, cuman ya pas namanya platinum pasti nggak ada yang pokoknya cakep-cakep semua. Oh gitu. iya, pokoknya hoki-hoki. standarnya segitu. Iya, Terus tapi kita sebagai terapis gak bisa milih klien ya? Iya benar. Pokoknya klien bentuk apapun diterima. Benar gitu. Oke, pengalaman pertama kamu menjadi spa terapis? Apa ya? Dapat itu tuh tamunya pertama kali Koko. Seperti apa gambaran koko? Dia pokoknya tinggi, putih, pokoknya ganteng lah kak gitu. Idaman aku banget. Cuman saya udah punya istri. Tapi pas di apa sebenarnya dipijit sama aku tuh, dia tuh rasa katanya lebih enak lah daripada istri aku gitu. Pokoknya tuh dia nyaman aja sama aku. Kayak dari mulai apa sih pundak ke badannya, terus dari belakang ke depan gitu. Oke, jadi pas datang say hi dulu dong. Iya, say hi dulu. Hai, Say Ko, hi. gitu. Pokoknya namanya siapa gini-gini terus mau minum nggak nawarin ke dia gitu. Dengan enaknya dia bilang, "Boleh deh kalau emang kamu sambil nemenak ngobrol" gitu. Terus akhirnya lanjut pijit. Pijit berarti maksudnya dia mijitnya itu udah dibuka semua ya? Iya, udah. Maksudnya say? Udah lanjut. Kamu Aku masih pakai kostum kan pijit dulu. Oh, dia kostum kamu apa? Dia apa sih? Aku dokter, lebih ke dokter gitu. Ada kostumnya polis, ada. Dokter juga ada. Oke. Ada juga anim. Terus udah gitu. Jadi misalnya ada temanya. Iya. Misalnya hari ini pakai dokter, hari ini pakai polis. Iya, terus disclaimer ya, ini nggak lagi merendahkan profesi, tapi ini lagi berbicara tentang kostum oknum terapis gitu ya. Oke. Terus? Bener-bener. Terus ya kalau misalkan dia udah naik tuh dari pijitannya langsung udah. Jadi dia tengkurap dulu. Ya, terus habis itu dari belakang tungkrap ke arah depan. Ya semuanya tuh Pakai dibersihin minyak. juga, pakai minyak gitu. Itu maksudnya kamu dalam mijit itu dan dia dalam dipijit itu masa nggak ada rasa-rasa gimana sih namanya dia
tanpa busana gitu ya, Say. Dia langsung apa gimana? Langsung pas arah ke depan, apalagi pas dipegang, itunya sih Kak, itu udah langsung sensitif banget. Dia ada nanya-nanya nggak mau diinin nggak atau apa gitu Bang? Iya, maksudnya kayak aku mau diginiin dong, ya aku langsung sigap tuh. Gimana itu? Misalkan pengen di gitu bahasanya ada BJ lah ya kayak Sheila gitu, langsung tuh mau, emang dia udah ngerasa pengen gitu, langsung berhubungan lah istilahnya kayak gitu. Oke, jadi kamu BJ-in dia juga? Dan ya agak gimana ya, lumayan lama juga sih, kalau lu kan tahu sendiri ya, ada yang udah disunat, ada yang belum. Itu biasanya kalau yang belum tuh agak susah juga. Susah naik? Susah naik tadi, kayak misalkan di BJ-in dia udah lama lah gitu maksudnya buat naiknya, apalagi buat keluarnya. Dan mau nggak mau ya harus langsung masuk lah istilahnya, langsung masuk gitu istilahnya. Jadi kamu masih pakai pengaman nggak? Kalau aku sih sistem aku harus pakai, karena kan nggak tahu nih niatan tamu tuh ada yang jahat ada yang baik, jadi harus pakai pengaman biar dia nggak keluar dalam lah gitu istilahnya, kayak gitu. Dan tamu-tamu itu juga mau. Oke, itu maksudnya sekali keluar. Terus kamu apa sih namanya? Dia ngeinin ke servis kamu juga nggak? Iya sama, benar. Maksudnya dia punya kamu juga nggak? Iya, maksudnya kalau udah sama-sama nafsu gimana sih, pasti balik-balikan lah gitu. Intinya Ceritain dong, Say. saling aduh, Detailnya gimana? saling gimana sih, saling hot lah istilahnya gitu. Jadi Dia kan juga habis kamu nge-BJ-in dia, terus apa lagi? juga jelarin pokoknya gimana ya, maksudnya kamu biar sangat juga gimana lah gitu. Pokoknya dari ini leher ke bawah gitu. Langsung Posisi tidur, diri, duduk. Aku lagi tidur juga kan, disuruh gantian gitu. Jadi kadang dia pun pernah sempet minta sama maminya ekstra 2 jam. Ya sama-sama kayak main aja lah. Kayak bukan aku tuh mainin dia, jadi kayak bener-bener bisa Berdua main lah gitu. saling gitu ya. Nah itu berarti udah dibuka dong baju-baju kamu? Ya udah. Sempet itu. Kalau kayak gitu nepsongan siapa? Nepsongan dia ke kamu apa kamu ke dia atau gimana sih? Sama-sama sih. Karena apa ya? Itu dalam waktu 2 jam nambah ekstra tuh dia mainnya bisa sampai 5-6. Hah? Jadi nggak cuma sekali. Jadi dia Keluar minta tambahan 5-6 kali? Keluarnya? Iya, minta tambahan waktu biar itu, biar lebih lama masa lagi. sih? Biasanya kan laki-laki normal kan paling sekali 2 kali gitu ya? 5-6 karena kan abis minum ya gitu lagi. Jadi tuh emang bener-bener sambil minum lah gitu di situ dalam. Oh, lama ya? Berarti bisa satu hari ngelainin berapa tamu? Aku kadang bisa sampai 5, 1. Cuman tuh nggak koko semua, lokal ada, bule pun ada. Coba diceritakan yang versi lokalnya. Kalau lokal gimana ya, lebih cepat keluar lah kan gitu. Kakak kan gitu ya, kalau lokal tuh dipegang aja udah naik kan dia ya. Kalau lokal nggak harus di BJ kan, pasti kan naik lah gitu istilahnya. Apalagi kalau misalkan langsung di BJ gitu, dia suka. Kalau bule itu lebih sukanya itu dia di badannya. Seluruh badan? Bener, jadi nggak harus dibatin sampai bawah gitu. Kamu Dan dia bilang gitulah istilahnya, kayak langsung nafsu lah gitu. Kalau kamu pribadi, kamu lebih suka sama yang bule, yang lokal, yang koko-koko? Lebih ke bule sih, karena panjang dan besar juga. Oh, jadi kamu lebih suka bule karena lebih panjang dan besar. Berarti lo nggak termasuk. Jadi lebih gitu lah, lebih berasa lah gitu, mentok-mentok gitu. Oh, apa namanya, nggak peduli tampang penting nggak? Tampang enggak sih, intinya besar aja gitu, besar panjang udah suka gitu. Oh gitu, berarti kalau ada yang deketin kamu misalnya dia suka sama kamu tapi dia lokal, kamu nggak mau? Kalau misalkan dia bisa ngebuat aku dan enak ya mau aja sih, intinya cara dia lah gitu, gimana cara ngebuat aku nafsu sama dia gitu. Makanya kalau ngati yang panjang besar udah pasti tergoda banget itu. Berarti kamu sehari bisa ngelainin tamu berapa? 5 sampai 6. 5 sampai 6. Berarti penghasilan kamu sehari bisa berapa juta? 5 juta ya? Iya, lebih gitu. Belum sama tips-tipsnya gitu, dari tamunya juga kayak gitu sih. Oke. Nah, si bule itu waktu kamu dapat tamu bule mana? Aku Aussie ada, terus sama Nigeria. Itu lebih lagi sih biasanya ya. Coba dong ceritain dong, Say, pengalaman terus di kamarnya. Yang lebih tuh yang Nigerianya. Coba gimana Jadi ceritanya? dia tuh gayanya ada banyak. Ada yang di wastafel ada yang di katak berenang juga ada style ada, banyak gayanya. Dan WOT ada. Anunya lebih gede yang bule Niger ya? Iya, daripada panjang bule lah biasa. gitu. Macem-macem gayanya lah, dia pengen nyobain semuanya gitu. WOT lah, gitu-gitu. Terus apa namanya, itu dia biasanya keluar berapa kali tuh mereka? Kalau yang bule ini sih sedang sih. Tadi kan kalau aku tuh banyak tuh, paling mereka 3 kali doang. Nah terus kan waktu itu kamu pernah punya pengalaman penari
juga ya. Ya. Nah itu ceritain dong, Say. Nah, sini tuh dimasukkan di LC dia. Oh masih di Gitu. LC, oke. Kita beralih ke LC ya. Ya, Coba. itu aku berarti sebelum spa lah ya. Itu aku striptease juga pakai seleksi dulu tuh. Cuman ini tuh seleksinya tuh nggak dari bilik. Iya benar, penari itu jelasin penari yang seperti apa. Penari di klub, cuman dia tuh tanpa busana. Ada 3 level sih. Wow. Satunya itu yang udah nggak pakai busana sama sekali, mute Nggak ya. pakai sama Iya, sekali level- sehelai benang level pun. 1 ya. Itu level 1. Level 2-nya tank top sama celana pendek. Level 2 tank top sama celana pendek. Level 3-nya dress. Level 3-nya Ini dress. gitu ya. Kamu level berapa? Aku lebih ke 1 sih. Level 1. Iya, Bayarannya itu bisa sampai 3-4-an. juta. Kalau yang level 2-nya itu 2,5, level yang terakhir tadi level 3 tuh cuma 1 jutaan. Jadi kalau itu kayak di panggung dong berarti. Iya, Nah yang betul. nontonnya di mana? Panggung klub. Di bawah panggungnya. Duduk apa berdiri? Duduk, ada yang duduk, ada yang berdiri. Tergantung ya tamunya mau gimana gitu. Itu dia masuknya bayar berapa juta untuk nonton kamu doang? Itu sekitar 3 3 juta. Itu berapa jam show-nya? Itu bisa sampai 1-2 jam. 1-2 jam itu berarti kamu nari-nari doang. Pakai Iya. tiang gitu kan? Iya pakai tiang, itu pun juga masuk ke private sih. Private partinya ada. Jadi kan kalau yang di tempat umumnya itu buat ladies klubnya LC-nya. Ada yang buat private-nya juga. Jadi kalau aku masuknya itu ke private-nya. Berapa orang? VIP gitu, tergantung kayak misalkan 7 orang gitu, nggak semua masuk gitu. Intinya udah bayar 3 juta ya udah masuk ke situ. Oke, satu panggung itu berapa penari striptease? Itu bisa sampai 3 orang. 3 orang, berarti 3 tiang gitu kan? Iya 3 tiang. Nah itu bener-bener nggak pakai apa-apa dong ya? Enggak. Nah itu Emang mereka pure. ngeliatin dari kejauhan, apa mereka nyamperin atau mereka megang-megang atau gimana sih? Coba tolong dijelaskan dengan Nyamperin detail. sama megang ya bisa karena kan Boleh. masuk ke private ya. Megangnya Jadi masih sebatas apa? mau dia peluk semuanya, bahkan sampai di situ pun pengen bukan ngerjain ya istilahnya kayak mau kita ngen dia boleh gitu minta gitu dilayanin gitu masih. Oh, Pokoknya dimasukin anunya boleh di Iya, panggung. apapun itu mau dipakein rantai anjingnya juga boleh. Terus sampai suruh makan itu boleh pun juga sama. Dan Pokoknya kamu kalau makan level 1 tuh emang harus bener-bener siap mentalnya sih. Ya iya, kamu harus minumnya dia. harus banget. Jadi bukan soal pakaian ya, maksudnya mental pun juga harus gede sih Menuruti kalau semua level 1. keinginan dia. Iya, karena kan masuknya udah private VVIP. Itu sudah pasti tamunya konglomerat semua, atas semua itu bukan yang di bawah. Gitu. Terus selama pengalaman kamu jadi penari striptease, kamu dipakai di panggung sama berapa orang? Itu bisa sampai dua Maksudnya 3 berbarengan. sih. Barengan. Iya. Terus bisa orang-orangnya pada ngeliatin. Iya. Tapi langsung yang gitu lain, juga. penari yang lain juga dipakai juga. Sama. Kan sesuai tamunya mau yang mana gitu. Tinggal Dan milih. itu gantian. gantian. Kayak maksudnya dia satu tamu itu bisa roadshow gitu. Iya, udah ngerasain ini mau yang ini juga nih gitu. Jadi ya dikuasai sama tamunya ruangannya itu gitu. Oh jadi kalau misalnya 3 cewek, tamunya misalnya 7 orang. Iya, benar. Jadi bisa bergantian dipakai. Iya. Ter- Muter gitu. Dan syaratnya harus pakai pengaman atau enggak? Kalau kos aku pakai, tapi kalau teman-teman aku yang 2 itu enggak sih. Kata lebih enak aja gitu kalau nggak pakai. Kata mereka. Tapi kalau aku mau wajib karena kan intinya tadi itu nyata tamu kan nggak ada yang tahu baik apa jahatnya, jadi harus tetap pakai. Gitu. Oke, dan tapi kalau tamunya nggak mau pakai kan katanya ngikutin yang VVIP. Kalau misalkan aku bilang harus pakai, tapi biasanya itu buat yang lagi keadaan kayak gitu, minum habis makan. Jadi harus pakai. Jadi dia mungkin tahu nih gua nggak bisa ngontrol, lo harus pakai nih gitu. Oh, yang mau harus Iya. pakai. Tapi kalau yang nggak kadang ya boleh. Boleh. Nggak pakai iya, karena kan masih sadar, masih tahu lah gitu batasan kontrol. Berarti kamu sendiri kalau lagi begitu, lagi kerja begitu, kamu ini dong. Iya. Aneh banget sih. Horny Apalagi juga bahkan itu nggak cuma kita doang ya, sampai tamunya pun juga buka-bukaan juga sama Kak. Buka semua. Iya, buka gitu bener-bener buka. Jadi nggak ada yang semua pakai baju, semua tuh lepas baju. Semua lepas baju, mau penontonnya, mau penarinya. Nah, terus paling banyak kamu pernah dipakai beberapa orang? Aku pernah dipakai 4 sih. 4. 4 gimana tuh sensasi dipakai sama 4 orangnya? Ya rasanya sih nggak bisa dibicarakan, pokoknya enak ya. Satu aku suruh BJ, dari belakang suruh misalkan dari kelaminnya juga, pokoknya macem-macem. Terus yang keempat, boleh. yang keempatnya badannya juga gitu. Oh, berarti kamu ditusuk dari belakang pun iya? Iya, itunya. Sebutin ya dari belakang aja gitu. Itu rasanya gimana, Say? Gimana ya, langsung double kill lah. Kan
lagi sempit-sempitnya terus sama langsung barengan gitu gimana sih Kak? Ya langsung berasa banget gitu. Apalagi kalau misalnya sampai mentok panjang gitu gede, ih bener-bener gemes lah istilahnya gitu. Lebih Bukannya berasa banget. sakit kalau dari belakang? Enggak, kan kalau yang terbiasa pasti biasa-biasa aja. Awal-awal emang sakit banget gitu. Kalau misalkan emang belum pernah di itu ya dari belakang ya. Nah terus kamu melakukan itu setiap malam, setiap striptease itu karena berarti cocok gitu sama kerjaan kamu ya. Nah terus kamu sendiri dalam melayani dan di malam striptease-an itu kamu keluar berapa kali kamu merasanya? Kayak klimaks gitu ya, squirt ya, squirt. Setiap Itu aku bisa sampai 3-4 kali. dalam satu cowok? Itu pun juga bukan masalah dimasukin ya, kadang nggak dimasukin pun juga langsung keluar. Ngeliat tuh body kan buka-bukaan semua. Body Oh jadi cowoknya kamu nggak banget dimasukin gitu. pun bisa keluar? Mm-mm. Berarti kamu idolnya tinggi juga ya? Iya, jadi udah membayangkan dia buka bajunya kayak ih gila, aduh gitu udah bayangin di otak aja nggak harus ngelakuin gitu. Ntar pasti abis ke dia nih ke gue nih gitu kan muter tuh ya, gitu mainnya. Tapi kalau pas lagi dimasukin kamu keluar juga kan tetap? Iya tetap gitu, tetap lebih banyak kan pas masukin sih squirtnya, lebih banyak gitu. Oh, nah pas keluarnya. dimasukin gitu kamu bisa keluar berapa kali? Itu 5-6-an sih. 5-6 sekali genjot gitu ya? Iya iya. Ntar nambah lagi gitu. Apalagi kalau dapet tamu tuh lebih lah di situ lah. Aku juga hyper sama. Iya. Pernah kamu merasa lelah, letih melayani orang-orang itu? Enggak sih karena namanya aku hyper ya. Jadi kalau yang hyper ya gimana sih kan enak aja gitu kan nggak ada rasa. Serius? Aku capek nih gitu. Enggak emang enak-enak aja ngelakuin itu. Terus kalau kan ada liburnya ya? Kalau ada liburnya itu kamu hari libur tuh ngapain? Aku bisa libur pas lagi menstruasi doang udah libur. Oh menstruasi libur, berarti seminggu dong liburnya? Iya, itu pun juga jalan sama tamu-tamu aku. Kan misalkan ngajak ini, oh ini hari ini Ananda lagi ini ya gitu. Iya kok jalan biasa aja yuk makan gitu. Ya udah nggak apa-apa ngertiin gitu. Oh jadi artinya libur pun tetap melayani dong ya? Iya. Tapi fee-nya lebih gede ya karena private ya? Iya bener, private. Itu pun apa ya? Paling cuma kayak nemenin minum sama lunch time gitu sama si kokonya gitu. Oh tapi nggak dipakai? Enggak, kan lagi keadaan mens, Oh iya. jalan biasa doang. Oh jalan gitu. biasa doang ya lagi. Jadi cuma pengen mau di-vlog aja nih kita gitu. Tapi Aku pernah rindu. nggak? Ya udah deh walaupun lagi mens mau dong ditusuk gitu. Ada nggak yang bilang gitu? Ada sih, cuman apa ya namanya dia dari belakang. Dari belakang, nggak mau dari depan. Enggak, karena kan lagi keadaan begitu tetap mau gitu dari belakang. Sama di BJ-in tuh paling suka. Oke. Ya sekali lagi disclaimer ya jangan dari belakang ya. Tapi aku penasaran. Kalau dari belakang itu kan pertama-tama sakit kata kamu kan? Kan nggak seelastis dari depan kan? Iya. Itu pupnya gimana tuh? Biasanya sih normal aku. Jadi apa ya keluar darah enggak, pokoknya normal aja. Pupnya gitu. Dan kayak maksudnya pertama-tama langsung duduknya sakit gitu? Duduk sakit? Enggak. Berarti kamu nggak sering kali melakukannya ya? Lebih ke yang depan. Lebih ke yang depan. Kalau kamu sendiri sebagai kalau lagi dipakai sama laki-laki, lagi diapain, Mbak? Momen apa yang paling kamu suka? Gayanya ya. Mau gayanya atau foreplaynya? Aku lebih suka di suka banget tuh. Mm-mm. Sama di apa sih namanya itu pakai gaya misioneris yang di kaca tuh yang digendong. Digendong? Sama cowoknya tuh. Dari berdiri. Iya, terus gaya helikopter pun juga pernah. Yang dia tuh putar balik gitu. Terbalik. Gayanya. Gimana sih kalau helikopter tuh? Gimana pokoknya tuh kita di bawah terus cowoknya di atas gitu loh. Kayak melukuk gini gitu istilahnya. Helikopter lah gitu dia. Oke. Terus kamu sendiri punya pacar? Aku single Kak. Single. Single. Jadi Jadi kalau KTM kayaknya boleh sih, biar nggak sepi-sepi banget gitu. Namanya aku hyper gimana sih ya gitu. terus kamu sendiri nggak pernah ada yang baper sama tamu-tamu gitu? Misalnya nih ganteng nih, gue pengen dipacarin, apa diseriusin gitu? Enggak sih kan karena aku pun juga malah aku sih sama teman-teman aku yang disirikin kadang-kadang kok bisa ya nih dapet bule gini-gini padahal kan lebih bagusan gue badannya, lebih montokan gue lah, putihan gue gini-gini ada gitu. Cuman ya mau gimana ya emang itu juga bulenya mau sama kita gitu. Jadi aku yang nggak pernah tapi teman-teman aku yang lain gitu, ladies yang lain kadang suka cemburu. Terus kamu udah kebeli apa aja tuh dari Ngelsi, dari Pijat Plus Plus, dari penari striptease? Aku iPhone, FaceMate gitu-gitu. Terus pernah juga disewain apartemen gitu tahunan. Cuman ya berhubung mama kan jadi janganlah kamu tinggal di sana gitu. Maksudnya pulang aja ke rumah lah ini gitu. Jadi ya udah tuh dijual aja apartemennya gitu.
Oh, disewain bulanan. Tahunan. Iya, iya. Oh, jadi disewa lagi gitu atau gimana? Benar-benar. Berarti kamu pernah jadi ani-ani lah ya? Iya, pernah Simpanan, pernah? Pernah. Itu pun juga sama yang single, nggak yang beristri. Oh, sama yang Iya, single. takutnya berisiko juga sih kalau kayak gitu. Mama tahu kerjaan kamu? Aku bilang apa ya, lebih ke SPG sih. SPG? Cuman SPG-nya tol gitu jadi ya. Oh. Dia udah tahu juga sih kayak aku minum iya, ngerokok pun iya, tahu juga mama. Cuman ya intinya mah jaga diri aja, katanya jangan sampai di luar nikah kamu hamil ya kayak gitu. Kamu nggak ada niatan nikah? Kalau nikah ya gimana, kayak namanya masih pengen have fun gitu. Have fun untuk seks nggak tahu sih, kayak suka gini aja lah kerjaan aku gitu. Lebih suka kayak ngelainin orang gitu, nggak mau ada kayak kamu jangan gini-gini lah, aku nggak mau lah kamu yang gini-gini gitu. Terikat ya? Iya, sedangkan dia aja nggak bisa memberikan aku istilahnya. Kan ada ya yang udah tolong cuma nggak bisa ngasih ini, nggak bisa ngasih itu ya kan. Gitu. Berarti kalau jadi sebelumnya kan sebenarnya striptease, kalau jadi LC, pengalaman LC kamu gimana? LC juga sama kayak spa. Sama kayak spa gitu. Jadi kayak datang cowok-cowok. Bener, cuman kalau yang di LC tuh aku lebih suka keluar. Jadi nggak di tempat situ. Di booking out. Bookingnya iya. Jadi misalkan nih minum di sini di lounge, habis minum terus nanti tamunya bilang ke hotelnya gitu-gitu, check in nginep gitu, lebih Langsung ya? biar lebih lama. Jadi kan kalau misalkan sana kan ayo Pak ini mana udah selesai ya 1 jam gitu waktunya. Kalau di hotel kan di luar lebih lama. Bisa 24 jam, bisa ketemu besok lagi. Bayarnya bisa juga nginep. lebih gede. Iya, benar gitu. Jadi aku juga lebih suka kalau dapetnya tuh yang di luar. Kamu nggak pernah kayak main sendiri pakai aplikasi gitu, cari mangsa sendiri? Enggak sih, enggak. Kenapa? Lebih ke ikut mami aja sih, manajemen gitu. Tapi kadang kalau misalkan aku lagi off gitu, kan udah mau mendekat selesai nih misalnya, tapi masih halangan kayak hari ke-6 ke-7 tuh aku pakai bener-bener main sendiri gitu. Kenapa? Karena kan belum selesai ini libur, belum selesai mens juga, tapi udah nggak keluar darahnya lah. Tapi nih. Jadi pakai dildo, ada yang geter, ada yang kecil, ada yang sedang lah bentukannya kayak gitu. Dan itu pun juga langsung keluar, squirt gitu. Saking enaknya. Tapi kamu nggak mau nyari cowok aja kan, katanya darahnya udah nggak keluar gitu. Nggak mau cari cowok yang Kan aku belum selesai halangan juga gitu. takut cowoknya nggak mau ya? Iya benar. Jadi pakai alat dulu lah gitu. Yang ada yang geter-geter juga nggak apa, kan dalam juga Dimasukin ya? Iya gitu. Nah terus berarti sekarang ini kamu menjadi model. Ya, betul. Banyak ya profesinya ya, udah LC, pijit plus, penari striptease dan model. Nah ini model bikinian. Aku 18 plus. Shibari pernah, terus bikini pernah, semi nude pernah, nude pernah. BDSM hard sama soft juga pernah. Oh tapi modelnya nggak pernah yang nudis ya? Nggak pakai sama sekali gitu? Tadi yang nude sama semi nude. Pernah? Pernah. Itu berapa duit kalau bayar kamu buat moto telanjang gitu? Itu bisa 5-6 Juta? Dan karena juga aku kliennya jarang ada lokal sih kak. Kayak Malai, Aussie gitu. Tapi nyari tempatnya pun misalkan dia mau di outer bukannya tempat-tempat rame. Di Jadi kamar? misalkan dia ke Indonesia nih yang orang Aussie-nya itu. Jadi dia bilang aku mau di outer cuman bukan tempat rame, ada nggak? Oh ada nih referensinya. Lah kita kan kalau mau buka-bukaan apalagi orang-orang sini ya. Iya. Lihat yang sedikit, wah gue bisa videoin lagi begini gitu. Jadi aku bilang sama FG-nya tuh tempat yang sepi aja kalau bisa. Yang gini-gini akhirnya dapet tuh tempatnya, terus udah buka-bukaan situ foto nude bener-bener. Jadi si bule itu hanya ingin mengkoleksi foto kamu? Iya. Tapi dia nggak pakai kamu? Enggak. Masa? Jadi emang udah perjanjiannya. Kalau emang modelnya mau ya bisa gitu. Nambah? Gitu, nambah. Tapi kamu sering dipakai? Aku pas awal ketemu itu belum. Tapi pas pertemuan kedua ketiganya iya sering banget itu sih. Gimana tuh? Coba dong ceritakan pengalaman sama bule. Ada yang langsung pernah di semak-semak di luar pernah. Outdoor itu tuh abis foto pernah langsung. Gimana coba ceritain? Jadi tuh keadaannya tuh lagi foto, terus ya dia tuh mungkin karena udah nggak horny. Kayak you're very very slim gitu bodinya gitu kan. I like gitu maksudnya. Itu bule mana? Itu yang Aussie. Itu kamu permotretannya di Indonesia dia kesini. Maksudnya di hotel atau Di outdoor tapi kayak semak-semak gitu, yang bener-bener hutan apa sih? Daerah yang bagus mana? lah gitu, estetik gitu. Kota Tua ada. Oh, ada? Iya, ada di situ. Kalau sekarang mungkin udah hancur juga sih rapuh-rapuh bangunannya ya, tapi kan bener-bener sepi banget di situ. Nggak ada orang sama sekali. Nah, terus kamu di situ nudis, Iya, nude. ya. Terus udah gitu, pas dia ngomong apa tadi? You very slim, Gitu. kamu sangat
kurus. langsing gitu terus beautiful body gitu-gitu bagus bodinya terus ya akhirnya dia pengen ngajak kayak gitu ngerti lah Tapi Wanna Making Love nambah nambah berapa? itu nambahnya sekitar 4 jutaan dan itu juga bukan rupiah kak langsung lah Dolar. Audi Australia dolar gitu. Oke, nah terus gitu kamu mengokekan. Betul. Di situ juga kamu melakukannya. Di situ dan ya apa ya gayanya ya udah pasti katak berenang. Karena kan gimana kan di situ di outer jadi bener kayak gitulah ngangkang banget Kayak gitu. kayak nungging atau gimana? Enggak, itu lebih di atas ini tapi yang bener kayak katak gitu loh. Jadi kayak gini gitu. Dari ituan terus dia pun juga ntar di belakang kayak gitu juga sama katak berenang. Oke. Terus kalau dia mau sama apapun nggak ada yang denger. Karena saking sepinya di situ tuh kan. Enggak ada yang lewat. Nggak ada. Karena kan emang mau lewat juga itu bener-bener kayak bangunan tua gitu cuma bagus buat foto tapi emang sepi. Ketutup sama semak belukar, sama pohon-pohon gitu. Berarti sampai sekarang pun kamu masih menerima job itu ya? Ya masih. Nah itu dapat kliennya dari mana itu? Aku kan ada IG juga jadi manajemen sering ya? ketemu ya. Terus di ini ada klien orang Malay gitu, terus ada Aussie gitu. Dari Macam-macam IG lah. semua? Dari IG semua. Sendiri atau pakai manajemen? Aku kadang manajemen, kadang juga kalau sendiri boleh. Intinya manajemen aku nggak ngangkang aku deh. Mau nyari sendiri boleh, klien gitu. Selagi emang dia aku mau FG-nya, gas gitu istilahnya lah. Terus kalau kayak video VCS gitu pernah? Video VCS juga pernah. Aku bukan video VCS sih, lebih ke konten. Konten? Konten gimana coba? Jadi ceritakan. yang misalkan sama FJK yang orang-orang bule nih yang kan simpen dikirim ke aku. Ini pokoknya aku jualnya ke ini ada aplikasinya lah. Pokoknya lah disamarkan gitu. Ini aku jual-jual scan-scan pasti gede hasilnya. Oh ya boleh gitu ya kan itu kan private ya. Dijual-jual aja ke aplikasi itu.